Jadi ya terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan. Hanya sekilas saya dari Mantiknas. Mantiknas adalah badan pemerintah. Kelihatan di slide nomor 2 ada steering committee yang diketuai oleh presiden, anggota steering committee itu semuanya anggota kabinet. Kemudian di tim pelaksana atau working level adalah benar-benar lintas sektor. Jadi ada orang dari pemerintah, ada dari organisasi kemasyarakatan, ada Kadin, ada dari industri baik swasta maupun BUMN dan bisnis, dan ada juga tentu dari akademisi. Dan saya semenjak tahun 2014 menjadi ketua dari tim pelaksana itu. Saya mewakili sektor bisnis atau swasta. Nah, tugasnya di halaman 3 kelihatan Bapak Ibu sekalian adalah yang mohon difokus kepada yang gemuk saja. Jadi yang pertama, kita merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis, kita juga membantu dalam penyelesaian masalah strategis, kita juga lakukan koordinasi nasional, dan kemudian kita juga memberikan persetujuan dalam konteks program lintas kementerian. Nah, ini semuanya tentu dalam konteks TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan yang terakhir, semenjak awal tahun ini kita juga diminta untuk membantu dalam hal pengembangan transformasi digital. Nah, di halaman keempatnya, ini sekilas Bapak Ibu bisa melihat pernyataan dari Bapak Presiden yang dilakukan pada tanggal 3 Agustus tahun ini. Jadi ada 5 langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita memang harus fokus kepada perluasan akses dan juga tidak ditulis di sini, tapi termasuk adalah pembiayaan dari segi subsidi. Karena kalau akses memang sudah disediakan secara relatif merata, tapi yang tidak merata itu pasti kemampuan untuk membayarnya. Jadi padahal untuk misalnya kita belajar secara online, kalau memang tidak diperbolehkan karena situasi dan kondisi offline-nya atau secara fisik, ya maka ketergantungan itu ya menyeluruh. Sedangkan tidak semua warga mempunyai daya ekonomi yang sama dalam hal ini, jadi harus dibantu oleh pemerintah. Yang kedua, kita juga harus segera dan itu dalam proses mempersiapkan roadmap di beberapa sektor strategis, ditulis di situ ya, misalnya pemerintah, layanan publik, bantuan sosial dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita juga percepat integrasi pusat data nasional. Nah, ini perlu saya uraikan sedikit lebih rinci. Ya memang tanpa adanya penguasaan data yang kita miliki atau yang kita kembangkan, susah kita bisa melakukan transformasi. Karena transformasi digital adalah juga kita menguasai data yang diperlukan, dan sebagian data itu sudah ada, sebagian harus kita kumpulkan, sebagian merupakan derivatif daripada data yang sudah ada. Yang jelas data itu perlu kita manage dan perlu kita simpan dengan baik. Dan saat ini keadaannya di Indonesia saya bicara mengenai pemerintahan terlalu tersebar, pertanggungjawaban dan lokasi, sehingga seringkali ada tumpang tindih daripada data tersebut, dan itu bisa ditanggulangi dengan adanya pusat data nasional yang sentral. Nah, ini memang sudah diputuskan dan sedang dalam persiapan, dan secara fisik nanti akan ada 4 data center yang pusat, satu di atau backbone, satu di Jakarta, satu di ibu kota mendatang, satu di Batam, dan satu di Bontang. Bukan Bontang. Di Manado, dekat Manado. Kotanya Bitung. Kenapa Batam dan Bitung? Karena Batam, kalau kita bicara mengenai internet, sambungan keluar Indonesia itu lewat kabel fiber optik ke Singapura dari Batam. Kalau Bitung itu dari situ lewat kabel fiber optik ke Guam. Guam itu adalah satu pulau yang masih bagian dari Amerika dekat Filipina. Jadi itu sedang dalam persiapan. Nah, yang keempat dan kelima, saya kira itu dengan sendirinya kita harus menyiapkan talenta digital sebanyak mungkin yang memang sesuai dengan keperluan. Dan yang kelima adalah itu semua perlu didampingi dengan adanya regulasi yang memadai dan juga pendanaan yang diperlukan. Ya, saya langsung lanjut ke halaman 6. Ini juga sekilas. Saya kira Bapak Ibu sudah sering kali lihat ini, hanya saya juga mau menyebut ini. Memang kita sedang berada di revolusi keempat, di mana perbedaan dengan yang ketiga adalah bukannya sudah ada komputer, tapi komputer itu disambungkan satu sama lainnya sehingga menjadi network effect yang kita sebut sebagai internet. Dan bahkan bukan saja komputer, tapi juga sensor-sensor yang kita sebar dimanapun saja, itu memang juga akan bermanfaat untuk mengubah peta dan juga wujud daripada industri di masa mendatang. Dan hal ini sudah terjadi saat ini. Kalau teknologi yang krusial dalam hal ini adalah 4 bidang ini, saya bacakan saja bidangnya. Jadi hal-hal terkait teknologi terkait dengan konektivitas, data, dan
kekuatan komputer, yang kedua itu adalah kategori mengenai analisa dan intelligence atau juga terkait dengan artificial intelligence dan machine learning. Yang ketiga itu lebih kepada interaksi di antara manusia dan mesin, dalam hal ini ya bukan saja komputer tapi mesin pada umumnya, misalnya robotik. Dan yang keempat itu engineering terkait yang juga mencakupi hal terkait dengan misalnya manufacturing yang canggih seperti 3D printing. Nah, kalau kita lihat di halaman ke-8, di sini sebelah kanannya ini gambaran daripada dunia digital atau negara kita dalam kacamata digital. Memang populasi kita sekian, ya usernya sudah boleh dikatakan lebih daripada ada hampir 2/3 daripada masyarakat kita sudah menggunakan internet. Dan yang penting kita selalu harus ingat, banyakkan daripada warga kita memang dia online melalui handphonenya, bukan lewat tablet, laptop atau desktop, tapi lewat handphone. Nah, kalau kita lihat dari segi internet ekonominya itu di tengah, di bagian bawah itu kelihatan bahwasannya pertumbuhannya memang luar biasa. Jadi kalau pasar berdasarkan internet di tahun 2015 itu baru 8 miliar US dollar, di tahun 2019 sudah 5 kali lipat, dan di tahun 2025 sudah lebih dari 10 kali lipat. Jadi itu pertumbuhan atau CAGR itu Compounded Annual Growth Return itu dihitung tahun per tahun itu di antara 2019 dan 2025 itu terjadi adanya akselerasi itu hampir 49% per tahun. Nah, ini hanya gambaran sekilas mengenai keadaan internet atau keadaan online di Indonesia. Kalau kita lihat di halaman 10, nah ini lihat saja di sebelah kanan, ini dampak pandemi apa saja. Saya kira jelas kualitas daripada pendidikan menurun. Biarpun kita sekarang sudah ada solusi terhadap masalah kita tidak boleh ke sekolah karena keadaan, tapi online itu tidak, dari pengalaman yang kita sudah miliki dan juga dari studi-studi yang saya kenal, kualitasnya itu memang kalau kita terpaksa harus menyalakan online saja itu menurun. Jadi studi-studi yang saya pernah baca itu bicara mengenai efektivitas kurang lebih 40%, jadi di bawah 50%. Dan itu disebabkan oleh ya lingkungannya memang tidak kondusif untuk belajar kalau kita berada di rumah kita masing-masing, atau juga apa yang namanya dinamika kelompok antar guru dan mahasiswa atau siswa dan juga antar siswa itu juga menjadi faktor yang penting. Kemudian kesiapan daripada materi atau juga kemampuan guru untuk mengajar secara online, dan memang proses belajar itu bukan saja mendapatkan informasi tapi juga adanya proses seolah menjadi pencernaan daripada informasi yang kita perlu lakukan, dan itu seringkali hanya bisa kita lakukan kalau hands on. Jadi benar-benar kita kalau misalnya hal terkait dengan teknologi perlu ada eksperimen, perlu ada kelompok kerja di mana kita mengerjakan satu proyek bersama dengan teman-teman, dan itu semuanya susah sekali kalau atau tidak bisa kalau kita online saja. Tentu ada akibat lainnya seperti pengangguran meningkat, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi menurun. Saya kira itu juga merupakan akibat daripada dampak pandemi. Nah, apa yang kita lakukan? Saya kira kita sedang lakukan ini dengan adanya webinar ini, tapi banyak sekali hal from home. Jadi saya juga dari rumah saya di sini melakukan partisipasi dan presentasi untuk webinar ini. Yang lain saya kira Bapak Ibu bisa baca sendiri, ya bisa belanja atau kita mendapatkan layanan kesehatan atau medis, jasa publik kita dapatkan juga dari rumah dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kalau soal pendidikan, nah ini statusnya di halaman 12, Bapak Ibu bisa melihat ya memang status dunia ini memang berbeda-beda, dan ini status pada tanggal 30 Juli tahun 2020, informasi dari UNESCO. Jadi memang ada yang secara total dia tutup, ada yang secara parsial, ada yang tetap terbuka. Ya, saya kira ini berubah dari bulan ke bulan, bahkan minggu ke minggu, tergantung dengan status daripada pandemik ini. Dan pandemik ini seperti kita ketahui bersama, datang dalam bentuk gelombang. Jadi kadang menurun, tiba-tiba dia menjadi masalah besar lagi. Jadi ini sampai dengan adanya vaksin dan dampak vaksin pun juga kita belum ketahui secara rinci. Saya kira pola yang kita lihat dalam gelombang itu masih kita lihat seperti ini ya. Jadi itu tidak akan tidak gampang kita tanggulangi tanpa adanya solusi seperti vaksin. Nah, kalau di halaman 13 Bapak Ibu bisa melihat bahwasannya kalau kita lihat ya, apa sih sebetulnya demand atau keperluan di industri atau di dunia kerja terhadap orangnya yang mau bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi ini digital skill-nya yang diperlukan
di luar perusahaan tech dan di luar departemen IT. Jadi bukan saja orang IT, tapi juga orang yang misalnya kerja di bagian perusahaan di luar IT. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya pengetahuan yang diperlukan mengenai kecerdasan artifisial itu justru lebih besar pertumbuhannya di area di luar departemen IT. Begitu juga hal terkait dengan gimana otomatisasi dengan robot atau gimana kita harus menganalisa data dan itu semuanya adalah ada demand, ada kebutuhan yang berlebih dan yang mengagetkan itu justru pertumbuhan di luar departemen IT di satu perusahaan itu melampaui daripada di departemen IT itu sendiri. Kalau sekarang lebih lagi ke masalah pembelajaran. Jadi kalau kita lihat ke depan dengan adanya pengalaman di pandemi COVID-19 ini, memang dirasakan perlu adanya blended learning. Jadi tidak akan cukup kita hanya online, tapi dengan pengalaman yang kita sudah dapatkan saat ini dengan online ini, ada kemungkinan besar bahwasanya ini tetap akan merupakan bagian integral dan substansial daripada dunia belajar di masa mendatang. Jadi ada kalanya di mana informasi lebih baik tersampaikan melalui video misalnya yang telah direkam sebelumnya dan diakses pada waktu-waktu tertentu, dan itu bisa dilakukan baik di rumah maupun di tempat lain, tapi tidak harus pada saat di mana guru dan murid atau siswa berada di satu ruangan yang sama. Jadi itu bisa merupakan bagian daripada persiapan untuk nanti kalau bertemu dengan guru bisa bertanya dengan lebih efektif dan efisien. Dan itu adalah disebut sebagai pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran tatap muka itu dirasakan lebih fokus kepada hal-hal seperti mentoring, seperti memberi motivasi, membantu siswanya untuk mencapai learning goal-nya yang seringkali menjadi satu learning goal yang lebih individual, tapi tentu juga ada yang tetap diwajibkan. Ya, ini ruang kelas itu tidak harus kelas seperti ruangan tertutup dalam bentuk fisik, tapi ruang kelas itu tempat di mana kita belajar dan itu lebih luas daripada ruang kelas yang kita kenal secara konvensional. Nah, ada beberapa masukan lagi yang perlu kita ingat juga, ini dalam konteks yang sama, karena kita belajar ya untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Kita menjadi profesional atau kita bekerja di satu tempat, entah sebagai pegawai atau sebagai ASN atau kita kerja sebagai entrepreneur, akademisi, aktivis, apapun saja, tapi pekerjaan itulah yang harus kita kaji kembali seperti apa pekerjaan itu akan dilaksanakan di masa mendatang. Nah, ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu adalah pertama, apakah pekerjaan yang kita laksanakan bisa diotomatisasi atau tidak? Kedua, siapa sebetulnya yang bisa melakukan pekerjaan itu? Ketiga, kalau memang sudah jelas 1 dan 2, di manakah pekerjaan itu bisa dilaksanakan? Nah, ketiga pertanyaan itu, kalau kita kombinasikan itu di masa mendatang, jawabannya akan berbeda dengan jawaban di masa lampau. Karena faktor teknologi tersebut. Jadi, di mana misalnya pekerjaan itu bisa dilakukan, ya jelas. Sekarang banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan tidak mutlak harus ada di kantor. Bisa juga di rumah atau di tempat lain. Nah, ini hanya sebagai contoh, dan skill atau keterampilan yang diperlukan untuk di masa depan itu, nah ini mestinya memang menjadi hasil daripada proses pembelajaran di sekolah atau di institusi belajar manapun, ya itu seperti ini. Jadi ini lebih ke kategorinya. Jadi bukan pengetahuan secara konkret, tapi kategorinya seperti analytical thinking dan inovasi. Belajar secara aktif dan strategi untuk belajar harus kita ketahui sebagai orang yang memang nanti mau menjadi profesional. Kemudian complex problem solving, critical thinking, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu saya kira bisa lihat ini ada beberapa kategori yang memang dirasakan menjadi top 10 keterampilan di tahun 2025. Dan itu mestinya menjadi hasil daripada kita belajar di satu tempat di sekolah kita masing-masing atau di universitas. Nah, kompetensi digital di halaman 16 ini Bapak Ibu bisa melihat ini kita di sini membedakan di antara kompetensi daripada si si murid, siswa atau learners, kemudian gurunya yang menjadi educator di sini. Jadi gurunya juga ada 2 macam kompetensi, baik secara profesional dan itu termasuk kompetensi digital maupun secara pedagogi, dan itu menjadi satu kerangka
untuk kita mengerti apa sebetulnya yang harus kita miliki kalau ini semuanya diterjemahkan dalam ranah digital. Nah, sekarang saya lompat lagi ke halaman 17. Ya, memang kita semuanya mungkin sudah sering baca atau bahkan sudah ada pengalaman langsung dengan apa yang kita sebut sebagai STEAM atau STEM. STEM dan STEAM itu singkatan daripada Science, Technology, Engineering, Arts atau seni rupa, dan matematik atau makers dan makers. Nah, ini adalah satu cara bukan saja memperbanyak mata pelajaran, mata kuliah terkait dengan tema ini, tapi justru cara membelajarnya itu berbeda. Jadi kita kalau sekolah makers yang sejati maker school, dia mengajarkan materialnya itu secara online atau secara mandiri, tapi bukan oleh gurunya. Gurunya membantu murid itu untuk benar-benar memahami itu dan juga belajarnya itu berdasarkan proyek. Jadi materi itu disediakan untuk membantu muridnya menyelesaikan satu proyek, menyelesaikan satu masalah, satu tantangan yang diwujudkan dalam bentuk prototipe. Prototipe itu atau purba-rupa bisa secara fisik, bisa dalam bentuk desain, tapi yang jelas ada satu produk final. Dan jadi per minggu itu dilakukan pembelajaran itu secara offline dan hands on. Jadi pada akhir satu minggu ada hasilnya adalah satu proyek, hasil proyek. Nah, itu adalah yang saya sebut sebagai STEAM School. Di Indonesia sudah ada beberapa contoh mengenai ini, dan kebetulan juga ada beberapa contoh dalam hubungan madrasah. Jadi itu sudah ada, dan saya kira kita akan lihat itu lebih banyak di masa mendatang. Nah, ini kalau kita lihat di masa halaman 18, ya memang kita sudah melihat bahwasanya Kementerian Agama sudah mulai ada kerjasama dengan salah satu operator telekomunikasi untuk menyelenggarakan secara intensif, secara online dan offline pembelajarannya disajikan melalui platform digital. Tapi kita masih di awal. Ini lebih ke digitalisasi yang sudah berjalan, bukan menggunakan cara belajar yang berbeda yang memang berdasarkan digital. Jangan lupa yang tadi saya sebut sebagai STEAM based itu murid dan siswa itu harus belajar juga programming yang memang juga digital. Dia harus belajar menggunakan mesin-mesin digital untuk membuat prototipe kayak 3D printing dan sebagainya. Ini adalah memang mempersiapkan mereka untuk satu ketika kalau dia lulus dari SMA-nya, SMK-nya, dari universitasnya, dia sudah tahu bagaimana dia harus bekerja dan bersikap di dunia kerja di masa mendatang. Karena itulah saya kira maksud dan tujuan utama daripada kita belajar itu adalah kita lebih siap dalam tugas kita, okupansi kita, dalam profesi kita di masa mendatang. Saya kira itu saja, ini sebagai penutup di halaman terakhir. Ya memang seringkali kita melihat COVID-19 ini menyebabkan adanya lompatan teknologi, dan itu memang seringkali sebagai joke, sebagai lawak, itu memang COVID-19 seringkali disebut sebagai CIO, jadi Chief Information Officer, atau CDO, Chief Digital Officer. Jadi seringkali karena COVID kita ini berubah, bukan karena posisi di perusahaan atau instansi kita masing-masing yang bertanggung jawab mengenai IT itu yang membuat kita berubah. Jadi ini memang secara terpaksa kita berubah. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi itu memang harus kita akui, dan saya kira kita semuanya sudah sadari menjadi fondasi dan juga enabler untuk kita bisa bertahan, mempunyai satu ketahanan kuat dalam apa saja yang kita harus jalankan di saat ini. Dan ketiga, inovasi untuk kemampuan untuk inovasi SDM itu perlu kita tingkatkan, dan itu hanya bisa dengan kita juga bukan saja menjadi consumer TIK, tapi menjadi produser. Kita menggunakan TIK ini bukan saja untuk kita berkomunikasi satu sama lainnya, atau kita menayangkan ide-ide kita atau juga gambar-gambar kita di satu platform, tapi kita juga menggunakan itu untuk berkreasi satu nilai tambah dalam bentuk produk atau jasa yang kita sediakan untuk pasar kita atau masyarakat agar supaya bermanfaat. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf kalau agak lama. Ini di halaman terakhir, Bapak Ibu sekalian, silahkan studilah mampir di website kita di www.wantiknas.go.id. Banyak tulisan-tulisan yang kita sediakan di situ yang bisa diunduh tentunya secara gratis. Dan kalau mau datang ke kantor kami, ya memang kita mesti tutup seperti banyak kantor, tapi barangkali bisa melalui email dan Facebook mungkin bisa menghubungkan kita dari Wantiknas.